Halo anak-anak, Ibu akan jelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Di video ini adalah bagian 1, yaitu tentang wajib pajak PPh 21. Yang pertama, apa itu penghasilan? Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Sedangkan apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Kemudian, siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh 21? Yang pertama adalah pejabat negara, seperti presiden, gubernur, bupati, termasuk wakil presiden, wakil gubernur, DPR, dan sebagainya. Yang kedua adalah PNS, baik PNS tingkat pusat maupun daerah. Yang ketiga pegawai, yaitu pegawai yang bekerja di perusahaan baik BUMN, BUMD maupun BUMS. Pegawai di sini yang dimaksud adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, dan pegawai lepas. Yang keempat penerima pensiun, kemudian penerima honor, dan terakhir adalah penerima upah, baik itu upah harian, upah mingguan, upah satuan, borongan, dan sebagainya. Siapa saja penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh 21? Yang pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat mereka bukan WNI, kemudian mereka di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya, dan ada hubungan timbal balik antara kedua belah negara. Yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 574/KMK.04/2000. Contoh pejabat perwakilan organisasi internasional di sini seperti misalnya pejabat utusan dari PBB, pejabat utusan dari WHO, UNESCO, dan sebagainya. Siapakah pemotong PPh 21? Pemotong PPh 21 adalah wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan, termasuk juga badan usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi pemotong PPh 21 di sini bisa berupa orang pribadi maupun bisa juga berupa badan atau perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada orang lain, di mana dari pekerjaan yang diberikan tersebut ada kewajiban untuk memberikan imbalan atau balas jasa, baik itu berupa gaji, honor, dan sebagainya. Dan mereka juga berkewajiban untuk memotong pajak atas timbal balik atau balas jasa yang diberikan tersebut. Nah, siapa saja mereka? Di antaranya adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, perusahaan, badan, BUT, yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, dan organisasi. Pemotong PPh 21 memiliki hak, di antaranya adalah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh 21. Yang kedua, memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam 1 bulan takwim dengan PPh 21 terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. Yang ketiga, memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh 21 untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan. Dan jika masih ada kelebihan, bisa diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. Yang keempat, membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Yang kelima, mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu SKP atau surat ketetapan pajak. Yang keenam, mengajukan permohonan banding secara tertulis dengan alasan jelas kepada Dirjen Pajak. Selain memiliki hak, pemotong PPh 21 juga memiliki kewajiban. Yang pertama adalah mendaftarkan diri ke KPP, kemudian mengambil sendiri formulir yang diperlukan sebagai kewajiban administrasi pajak. Kemudian yang ketiga, menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21. Yang keempat, melaporkan PPh 21 sekalipun nihil menggunakan SPT ke KPP. Kelima, memberikan bukti pemotongan PPh 21.
Yang keenam, membuat catatan perhitungan PPh 21 untuk masing-masing penerima penghasilan. Yang ketujuh, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT tahunan ke KPP selambatnya adalah tanggal 31 Maret. Yang terakhir adalah melampiri SPT tahunan PPh 21 dengan lampiran yang ditentukan sesuai petunjuk pengisian SPT tahunan PPh 21. Nah, anak-anak, itulah materi di video bagian yang pertama tentang wajib pajak PPh 21.